Hai guys, film di Indonesia sangat berkembang pesat. Mulai dari film drama, action, horor dan komedi. Setiap film ini mempunyai pasar sendiri yang membuat melekat pada penggemarnya. Sekarang mari kita uji wawasan teman-teman dengan kuis yang Cemong berikan tentang perfilman di Indonesia. Selamat menonton. Enjoy! KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Awi Suryadi berdasarkan cerita viral berjudul sama karya Simple Man. Film produksi MD Pictures serta Picouce Films ini dibintangi oleh Tissa Biani, Adinda Thomas, dan Ahmad Megantara. KKN di Desa Penari tayang perdana di bioskop Indonesia pada 30 April 2022. Film ini sempat dijadwalkan akan tayang pada 19 Maret 2020 dan 24 Februari 2022. Namun, keduanya dibatalkan karena pandemi COVID-19. Menurut Wikipedia, film ini memecahkan rekor penonton terbanyak sebanyak 10.061.033 di bioskop dan itu menjadi rekor terbanyak sampai tahun 2023. Suung, karya Hamka Winovan ini menulis dan menyutradarai film layar lebarnya. Diharapkan jadi awal yang indah. Sayang, ini membuatnya tak bertahan lama di bioskop. Suung mengisahkan Nyipatek, Nani Yudi, yang sering meneror masyarakat desa Karangnongko, di kaki Gunung Merapi. Ia menculik anak-anak untuk dijadikan budak. Di sisi lain, ada penari jatilan Ayu, Weni Panca, yang dekat dengan Ningrum, Ines Fahri. Jika dilihat dari lokasi syuting dan pengambilan gambar film ini terlihat tidak terlalu kurang. Tetapi kenyataannya film ini hanya meminat 476 penonton saja. Si Huma pertama tayang lewat TVRI pada 18 Mei 1983, tayang setiap 2 minggu satu kali setiap hari Rabu mulai pukul 17.30 sampai pukul 17.40. Hanya 10 menit saja. Si Huma adalah serial animasi yang diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara, PPFN. Selain itu, pembuatan film ini juga dibantu oleh UNICEF, organisasi PBB yang meningkatkan kualitas hidup anak. Sutradara dan pembuat cerita Si Huma adalah Bapak Saleh Hasan. Dialah yang membuat sketsa dan komik Si Huma. Tetapi karena masalah pembiayaan yang besar untuk pembuatan film animasi pada zaman itu sehingga Si Huma hanya bertahan 1 tahun saja. Iko Uwais, aktor kenamaan Indonesia ini dikenal berkat perannya di film The Raid, 2011. Aktingnya yang memukau membuatnya dilirik produser film Hollywood. Iko Uwais telah memerankan lebih dari 5 film Hollywood. Sebut saja salah satunya film Star Wars, The Force Awakens, 2015. Iko berperan sebagai Razo Kinvi yang beradu akting dengan aktor ternama Harrison Ford. Sebelumnya Iko Uwais juga pernah berperan sebagai Gilang Sanjaya di film Man of Tai Chi, 2013. Seiring berjalannya waktu, jumlah film Hollywood yang diperankannya pun semakin bertambah. Seperti Beyond Skyline, 2017, Mile 22, 2018, Triple Threat, 2019, Stuber, 2019, dan yang paling baru Iko akan bermain di film The Expendable 4 yang akan tayang dalam waktu dekat. Jagal, The Act of Killing, adalah film dokumenter karya sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer.
Dokumenter ini menyorot bagaimana pelaku pembunuhan anti-PKI yang terjadi pada tahun 1965-1966 memproyeksikan dirinya ke dalam sejarah untuk menjustifikasi kekejamannya sebagai perbuatan heroik. Pemerintah Indonesia pun menanggapi negatif film tersebut. Juru bicara Kepresidenan untuk Urusan Luar Negeri, Teguh Faizasyah, mengklaim bahwa film tersebut menyesatkan sehubungan dengan penggambaran Indonesia. Film ini pun menuai banyak kontroversi, bahkan ada yang sangat mengecam keberadaan film ini, sampai membubarkan pemutaran dari film ini dan membuat film ini dicekal di Indonesia. Foxtrot 6 adalah film laga fiksi ilmiah Indonesia yang diputar perdana pada 21 Februari 2019. Film ini bercerita tentang kondisi Indonesia pada masa depan. Dikisahkan, seorang mantan anggota marinir bersama teman-temannya berjuang menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan dan kepemimpinan sebuah partai politik yang korup dan jahat. Film ini disutradarai oleh Randy Korompis sebagai debut penyutradaraannya, dan diproduseri bersama Mario Kassar, produser veteran film Hollywood yang dikenal lewat film seperti Terminator 2, Judgment Day, di bawah naungan rumah produksi MD Entertainment dan Rapid Eye Pictures Storm Picture Korea Selatan. Penggarapan film ini menghabiskan anggaran hingga 70 miliar rupiah yang terbilang terbesar untuk film aksi laga Indonesia dengan efek CGI. Visual efek dan CGI untuk film ini ditangani atau dikerjakan langsung oleh Andrew Juano yang sukses dengan beberapa film seperti The Walking Dead serta Life of Pi.